Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah sholat. Kitabnya ada di halaman 25. Di dalam halaman 25, di mana dikemukakan oleh pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wal matruku minas sholati salah satu asya'a, dan yang tertinggal daripada sholat ada 3 perkara: fardun wa sunatun wa hayatun, yakni fardu, sunnah, dan sunnah hayat. Fal fardu la yanubu anhu sujudus syahwi, maka pekerjaan fardu itu tidak dapat diganti daripadanya oleh sujud syahwi. Bal inkarahu wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lisyahwi. Akan tetapi jika ia ingat kepada fardu itu sedangkan zaman masih dekat, maka ia harus melakukan fardu itu dan ia meneruskan sisa sholatnya. Wasajada lisahwi, dan ia melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa. Wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi, dan pekerjaan yang sunnah ia tidak boleh kembali kepada sunnah itu sesudah melakukan dengan yang fardu. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, akan tetapi ia bersujud karena lupa dari sunnah itu. Sujud karena lupa dari sunat tersebut. Wal hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, dan sunnah hayat tidak boleh kembali kepada sunnah hayat sesudah ditinggalkannya. Wala yasjudu lisahwi anha, dan tidak usah sujud sahwi dari sunnah hayat. Jadi sunnah ab'ad harus sujud sahwi, sedangkan sunnah hayat jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Hadirin, marilah sama-sama kita kaji tentang syarahnya daripada apa yang tadi kita bacakan. Faslun, ini satu fasal. Wal matruku minas sholati, dan yang tertinggal daripada sholat salah satu asya'a,
ada 3 perkara. Fardun, yang pertama fardu. Wa yusamma ar-ruknu aidan, dan fardu ini dinamakan juga dengan rukun. Wa sunnatun, dan yang kedua sunnah. Wa hayatun, dan yang ketiga hayat. Wahuma, dan keduanya sunat dan hayat, ma'adal fardo, yakni sesuatu selain daripada fardu. Wa bayanul musannifu salasata fi qaulihi, dan musannif pengarang kitab menerangkan terhadap 3 perkara tersebut fi qaulihi, di dalam pernyataannya, di dalam perkataannya. Fal fardu, maka bermula fardu, la yanubu anhu sujudus sahwi. Bermula fardu, maka sujud sahwi tidak dapat menggantikan daripada perkara fardu tersebut. Bal, akan tetapi, in zakarahu, jika yang sholat itu mengingat akan yang fardu, ayil fardo, in zakaral fardo, maka jika dia mengingat akan perkara yang fardu tersebut, wahwa, dan bermula dia fis sholati, di dalam sholat, ata bihi, maka dia mendatangkan, maka dia mengerjakan dengan perkara yang fardu tersebut. Wa tammat sholatuhu, dan dia menyempurnakan akan sholatnya. Wa tammat sholatuhu, dan sholatnya harus disempurnakan. Au zakarahu ba'da salam, atau dia mengingat kefarduan tersebut yang dia tinggalkan, yang tertinggal ba'da salam, setelah salam, setelah assalamualaikum, dia ingat ternyata ada fardu, pekerjaan fardu yang dia tidak kerjakan, yang terlupakan. Wa zamanu qaribun, dan bermula waktunya itu dekat daripada salam. Atabihi wa bana alaihi, maka dia mengerjakan dengan kefarduan yang tertinggal tersebut. Wa bana alaihi, dan dia meneruskan atasnya. Ai baqiya minas salat, dia mengerjakan yang tersisa daripada salat. Kemarin sudah kita bahas. Lupa mungkin Kanjeng Nabi Muhammad setelah dia rakaat yang kedua, dia langsung salam. Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad sholat zuhur. Kemudian ditanyakan oleh sahabatnya Zulyadain, wahai Rasulullah, apakah sholat ini diperpendek? Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah yang dia katakannya itu benar? Maka para sahabat menjawab, ya benar. Kemudian Rasulullah langsung mengerjakan kembali 2 rakaat yang tertinggal. Ya, langsung Kanjeng Nabi Muhammad mengerjakan 2 rakaat yang tertinggal. Makanya pengarang kitab ini menambahkan wabana alaihi mabaqiya minas sholati, dan dia harus meneruskan apa-apa yang tersisa
apa-apa yang belum dilakukan minas sholati daripada sholat. Wasajada lisahwi, dan dia bersujud karena lupa. Wa huwa, dan bermula sujud sahwi sunnatun, dia itu adalah sunnah. Jadi sujud sahwi itu sendiri adalah sunnat. Kama sayati, sebagaimana nanti akan diterangkan. Ya. Lakin akan tetapi inda tarki ma'muri bihi fis shalah. Jadi sujud sahwi ini dilakukan, sunat sujud sahwi ini dilakukan ketika meninggalkan yang diperintahkan fis shalah, di dalam salat. Au fa'ala manhiya, atau dia mengerjakan sesuatu yang dilarang fiha, di dalam salat. Sesuatu yang dilarang dia lakukan di dalam salat, atau sesuatu yang diperintahkan ditinggalkan, tidak dilakukan. Maka sajadal lisahwi, dia sujud karena lupa, yakni biasa kita sebut dengan sujud sahwi. Wa huwa sunnatun, dan bermula sujud sahwi itu adalah sunat. Kemudian yang kedua, wasunnatu, perkara yang kedua yang tertinggal daripada sholat, yaitu perkara-perkara sunnat. Intarokaha musolli, jika orang yang sholat itu melupakan yang sunat, la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Jika orang yang sholat itu meninggalkan sunat, maka dia tidak perlu mengulangi kepada yang sunat. Ba'da talabusi bil fardi, setelah dia mengerjakan dengan perkara yang fardu. Faman tarakaha tasyahudal awal, maka barang siapa yang meninggalkan, tidak mengerjakan tasyahud awal, misalnya fazakarahu ba'da i'tidalihi, maka kemudian dia mengingat setelah i'tidal, mustawiyan, dengan tegak. Ya. Dia berdiri dengan tegak. La ya'udu ilaihi, maka dia tidak perlu mengulanginya. Jadi ketika dia habis sujud yang kedua, yang mestinya tasyahud awal, tapi dia berdiri, tapi berdirinya sudah tegak, berdirinya sudah tegak sempurna, maka dia tidak perlu mengulangi untuk melakukan tasyahud awal. Fa in ada ilaihi amidan aliman bitahrimihi, maka jika dia mengulangi kepada tasyahud awal tersebut, amidan, dengan sengaja, aliman, dan dia mengetahui dengan keharamannya, karena dia sudah berdiri tegak dan haram, tidak boleh kembali kepada tasyahud awal, dia lakukan itu, ya, kembali mengerjakan tasyahud awal dalam keadaan sengaja, dan dia mengetahui dengan keharamannya, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Kalau udah dia tegak berdiri, nggak usah balik lagi ke tasyahud awal, udah terusin aja. Justru kalau dia lakukan tasyahud awal setelah tegak berdiri, dia paham, dia sengaja melakukannya, maka batal sholatnya. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Au nasiyan, atau dia lupa.
annahu bahwasanya dia fis sholati di dalam salat, au jahilan atau dia bodoh tidak mengetahui, fala tabtulu sholatuhu maka yang demikian itu tidak membatalkan salatnya. Setelah dia berdiri tegak dia lupa, dia balik lagi ke tasyahud awal. Atau dia setelah berdiri tegak karena dia bodoh, enggak mengerti tentang ilmunya, dia balik lagi ke tasyahud awal, maka yang demikian itu fala tabtulu sholatuhu, tidak batal sholatnya. Tidak, karena dia lupa dan bodoh. Karena lupa dan bodoh. Jadi nanti kita kalau ada begitu, ya Pak, emang setelah diri tegak kita tahu, ya udah nggak usah balik lagi ke tasyahud awal. Karena kita sekarang sudah tahu. Kemarin mungkin kita tidak tahu, nggak apa-apa, dimaaf, namanya orang kagak tahu. Ya Bang Jid. Sekarang kita sudah tahu, atau kita udah tahu tapi lupa. Setelah berdiri tegak kita balik lagi ke tasyahud awal. Namanya juga orang lupa. Fala tabtulu sholatuhu maka tidak membatalkan salatnya. Wa yalzamuhul qiyamu inda tazakurihi, dan dia mesti berdiri ketika dia mengingatnya. Jadi ketika dia lupa melakukan itu, ingat, dia langsung berdiri. Dia harus berdiri. Makanya dikemukakan wa yalzamuhul qiyamu inda tazakurihi, maka dia mesti berdiri ketika dia mengingatnya. Ini kalau dia lupa. Wa in kana ma'muman, dan jika ada dia seorang ma'mun, ada maka dia mengulangi wujuban hal wajib limutabiati imamihi, karena mengikuti imamnya. Karena ikutin imamnya. Imam itu diadakan karena harus diikuti. Imam itu diadakan untuk diikuti. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, akan tetapi dia harus sujud, dia bersujud karena lupa daripada yang sunat tersebut. Fi surati adamil audi awil audi nasian, di dalam gambarannya tidak kembali atau kembali karena lupa. Ya. Wa aradal musannifu bisunnati huna al-ab'ad. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sunat tersebut di sini adalah al-ab'ad sittata, yaitu sunah ab'ad yang 6. Ya, yang harus sujud sahwi ini ketika kita tinggalkan, kita tidak lakukan adalah sunah ab'ad yang 6. Jadi sunah ab'ad yang 6 ini ada di dalam salat. Wahya at-tasahudul awwalu. Pertama, sunat ab'ad itu adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Makanya di dalam salat subuh nggak ada tasyahud awal. Ada tasyahud akhir. Yang pertama dari sunat ab'ad itu adalah at-tasahudul awwalu, yaitu tasyahud awal, tahiyat awal. Yang kedua wal kunutu fi subhi, yang kedua adalah kunut pada waktu subuh. Kalau ditinggalkan kudu sujud sahwi menurut pandangan kitab ini. Kemudian wa fi akhiril witri fi nasfin nisfisani min Ramadana. Yang kedua adalah kudut sahwi pada waktu subuh dan pada akhir witir di setengah yang kedua daripada bulan Ramadan. Kan gitu ya.
setelah kita melakukan sholat tarawih 20 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Nah, yang rakaat yang terakhir mesti melakukan kunut. Kalau itu lupa dan tertinggal, maka dia mesti sujud syahwi, karena kunut tersebut masuk ke dalam sunnah ab'ad, baik pada waktu sholat subuh maupun sholat witir yang terakhir. Wal qiyamu lil kunuti, dan berdiri pada waktu kunut itu juga sunnah ab'ad. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasahudil awwali, kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud awal, itu juga sunnah ab'ad. Kalau seandainya kita lupa membaca salawat habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mesti kan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad itu tidak kita baca. Ya. Tidak kita baca, langsung berdiri. Jadi ketika kita ingat tidak baca sholawat terhadap Nabi pada tasyahud awal, maka itu kita mesti sujud sahwi. Kenapa? Karena salawat terhadap Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal masuk ke dalam sunnah ab'ad. Wassalatu alal ali fi tasahudil akhir, dan membaca salat terhadap untuk keluarga Nabi pada tasyahud akhir, itu juga sunnah ab'ad. Jadi kalau seandainya kita tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kita tidak baca pada tasyahud akhir, maka itu kita terkena sujud syahwi. Karena apa? Karena salawat terhadap keluarga Nabi Muhammad adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang terakhir wal hay'atu, yaitu sunnah hay'at. Sunnah hay'at katasbihati wa nahwiha, seperti membaca tasbih dan seumpamane tasbih. Mimma la yujbaru bis sujudi, dari apa-apa yang tidak perlu ditambal dengan sujud. Jadi sunnah hayat itu jika terlupakan tidak perlu ditambal dengan sujud. Sunnah hayat ketika dilupakan tidak perlu ditambal dengan sujud. Tadi di dalam sunnah hayat ab'ad itu ada 6, tidak masuk ke dalam doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu sunnah, itu doa iftitah. Doa iftitah dalam kitab ini tidak masuk ke dalam sunnah ab'ad. Jadi doa iftitah itu adalah sunnah hayat. Jika itu tidak dibaca, maka tidak perlu sujud sahwi, karena dia masuk ke dalam sunnah hayat. Rak popo. Ya. Wal hayatu, dan bermula sunnah hayat ka tasbihati, seperti membaca tasbih, wa nahwiha, dan seumpamane membaca tasbih. Mimma la yajbaru bisujudi, dari sesuatu yang tidak perlu ditambal dengan sujud. La ya'udu musalli, dan orang yang sholat tidak perlu mengulangi sunnah hayat yang tertinggal. Ba'da tarkiha, la ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha, maka orang yang sholat tidak perlu mengulangi kepada sunnah hayat setelah meninggalkan sunnah hayat. Wala yasjudu lisahwi anha,
dan tidak perlu melakukan sujud sahwi daripada sunnah hayat yang tidak dikerjakan. Sawaun tarakaha amdan au syahwan, sama saja apakah dia meninggalkan sholat sunnah hayat itu disengaja ataupun lupa. Ngejar waktu misalnya, nggak baca doa iftitah Allahu Akbar, sengaja kita nggak baca iftitah, langsung Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak dibaca tuh doa itu dengan sengaja, kita tidak perlu sujud sahwi. Apalagi ketika kita tidak baca dalam keadaan lupa, maka tidak perlu sujud sahwi. Makanya pengarang kitab mengatakan sawaun tarakaha amdan au syahwan, sama saja apakah dia itu meninggalkan sunnah hayat dalam keadaan sengaja ataupun lupa, maka tidak perlu sujud sahwi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.